Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Nura Hilmia Primasari, di video pembahasan mengenai pengantar akuntansi atau financial accounting. Ini merupakan pertemuan keempat untuk pengantar akuntansi. Materi yang akan saya sampaikan adalah proses pencatatan. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan proses pencatatan dan masih membahas mengenai konsep di debit kredit dan juga penjurnalan. Aset dan liability merupakan komponen yang ada di laporan posisi keuangan. Tampak di dalam kotak di sini aset posisi normalnya ada di debit. Artinya ketika dia bertambah, aset ini bertambah, dicatatnya di debit. Sedangkan liability posisi normalnya, saldo normalnya itu ada di kredit. Ketika liability-nya ini bertambah, maka dicatatnya di kredit. Di dalam akunte, aset itu debit harus melebihi kredit. Liability kredit harus melebihi debit. Nah, untuk saldo normal tadi sudah saya jelaskan. Saldo normal adalah sisi di mana kenaikan akun tersebut dicatat. Nah, di dalam posisi keuangan, laporan posisi keuangan, selain ada aset dan liability, satu lagi ada equity. Equity posisi normalnya itu ada di kredit. Jadi ketika bertambah dicatatnya sebagai kredit. Komponen dalam equity yang utama itu ada share capital atau modal saham, return earning atau laba ditahan, dan dividen. Share capital dan return earning, laba ditahan ini ketika jumlahnya meningkat akan meningkatkan nilai dari equity. Artinya arahnya sama. Jadi ketika share capitalnya meningkat, return earningnya meningkat, akan dicatat sebagai kredit. Nah, sedangkan dividen ini merupakan pembagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Artinya ketika ada dividen, equity-nya ini akan berkurang. Jadi, dividen ini arahnya berkebalikan dengan equity. Jadi, ketika dia bertambah, dividen ini akan mengurangi equity-nya. Saldo normalnya berada di posisi debit. Selanjutnya ada pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban ini merupakan komponen utama yang ada di dalam laporan laba rugi. Pendapatan disebut juga revenue. Posisinya pendapatan itu akan meningkatkan nilai dari equity. Jadi arahnya sama dengan equity. Saldo normalnya ada di kredit. Ketika revenue ini bertambah, dia akan dicatat sebagai kredit. Sedangkan expense itu memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap revenue, memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap equity. Artinya dengan adanya beban ini akan mengurangi nilai dari equity. Jadi beban itu normal balance-nya atau saldo normalnya itu ada di debit. Selanjutnya ada ringkasan aturan debit dan kredit. Hubungan antara aset, liability, dan equity dalam bisnis. Nah, kalau basic equation-nya itu merupakan persamaan dasarnya ya, persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Nah, aset di situ ada keterangannya, aset itu bertambah di posisi debit, liability bertambah di posisi kredit. Nah, komponen untuk menyusun equity itu modal, itu ada share capital, return earning, dan dividen. Kalau dilihat dari laporan posisi keuangan. Sedangkan ada juga revenue dan expense itu yang berasal dari laporan laba rugi. Share capital, return earning, dan revenue
itu dengan adanya penambahan akun ini akan meningkatkan equity. Jadi arahnya sama, ketika share capital, return earning, dan revenue bertambah, dicatatnya di posisi kredit. Sedangkan untuk dividen dan expense itu akan mengurangi equity. Jadi arahnya berlawanan dengan equity. Ketika bertambah akan dicatat di posisi debit. Oke, seperti itu. Kita masuk ke review question. Nah, dari penjelasan sebelumnya, rekening yang biasa memiliki saldo debit adalah apa? Pilihannya A, beban, pilihan yang A, aset, beban, dan pendapatan. Yang B, aset, beban, dan laba ditahan. C, aset, kewajiban, dan dividen. Yang D, aset, dividen, dan beban. Jawabannya adalah oke, benar sekali, jawabannya adalah yang D, aset, dividen, dan beban atau expense. Oke, ini masih di review question. Oke, ini misalnya ada seorang yang membuka usaha baru dan dia mencatat transaksi-transaksi dalam bisnisnya. Nah, di sini diminta Anda mengidentifikasi apakah akun-akun ini masuk ke dalam akun debit atau kredit. Oke, kita mulai dari kas. Kas masuknya ke debit. Oke, karena dia salah satu akun di dalam aset. Perlengkapan masuk debit karena merupakan aset juga. Wesel bayar kredit karena ini liability. Peralatan debit masuk aset. Utang usaha kredit karena dia liability. Penanaman modal kredit karena dia equity. Oke. Berikutnya langkah-langkah dalam proses pencatatan. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah adanya menganalisis transaksi. Nah, dari invoice ya, dari bukti-bukti transaksi, nanti dianalisis transaksi tersebut apakah perlu dicatat apa tidak. Nah, ketika dia berkaitan dengan keuangan, berarti dia harus dicatat. Catatnya di mana? Catatnya adalah kita membuat jurnal. Nih, di gambar kedua kita membuat jurnal. Nah, di gambar ketiga, dari jurnal yang kita buat itu nanti kita buat buku besarnya. Buku besar itu nanti dibikin golongan per akun. Jadi ada misalkan kas itu dari jurnal yang mana saja, transaksi yang keberapa, nanti digolongkan di situ dalam satu akun. Jumlahkan nanti. Jurnal ini merupakan buku pencatatan awal. Transaksi-transaksi awal dicatat secara kronologis di dalam jurnal ini. Kegunaannya adalah yang pertama, mengungkapkan pengaruh lengkap suatu transaksi. Yang kedua, menyediakan catatan transaksi secara kronologis. Yang ketiga, membantu mencegah atau mengetahui adanya kesalahan karena jumlah debit dan kredit setiap ayat dapat dengan mudah dibandingkan karena posisinya harus sama, jumlah debit sama kreditnya. Jadi kalau ada kesalahan bisa dideteksi dari situ. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pencatatan. Bagaimana cara mencatat kalau ada transaksi? Nah, di sini misalkan ada ilustrasi dari transaksi yang tanggal 1 September itu misalkan Rainil itu misalkan pemilik dari perusahaan, nama perusahaannya adalah SoftBite. Rainil menanamkan modal sebesar $15.000 secara tunai ke dalam bisnisnya. Dan SoftBite membeli peralatan komputer senilai 7.000 tunai. Berarti di tanggal 1 September ini ada 2 jurnal. Yang pertama adalah pada 1 September diterima kas, kasnya bertambah artinya jadi dia dicatatnya di posisi debit sebesar 15.000. Nah, ketika menanamkan modal ini kasnya bertambah. Yang bertambah apa lagi? Pada akun apa? Pada akun share capital atau modal atau equity. Share capitalnya juga bertambah. Share capital itu masuk ke dalam equity. Ketika equity bertambah itu akan dicatat di posisi kredit.
berarti kreditnya sebesar $15.000. Nah, selain transaksi ini ada transaksi yang kedua, yaitu membeli peralatan komputer secara tunai. Nah, ketika membeli peralatan komputer secara tunai, artinya di sini ada peralatan komputer yang bertambah, ya. Peralatan komputer yang bertambah, di sini ada komputer equipment. Peralatan komputer itu masuk ke dalam akun apa? Peralatan komputer itu masuk dalam akun aset. Nah, ketika dia bertambah, artinya dicatatnya di mana? Oh, tadi berarti catatnya di dalam debit sebesar 7.000. Nah, karena dia tunai bayarnya, berarti pakai kas. Nah, kasnya bagaimana? Berkurang atau bertambah? Oke, kita masukkan di sini kas. Kasnya berkurang atau bertambah? Kasnya berkurang karena kita mau beli. Kita dapat peralatan komputer, tapi kas kita berkurang. Nah, ketika kas itu berkurang, kas itu kita hitungkan dulu. Kas ini masuk ke dalam akun apa? Oh, kas ini masuknya ke dalam akun aset. Nah, dia dalam akun aset, ketika dia berkurang, nyatetnya di mana? Oh, di kredit. Seperti itu. Jadi jurnalnya untuk yang transaksi pertama, jurnalnya seperti ini. Lanjut. Contoh selanjutnya masih di jurnal. Pada tanggal 1 Juli, Butler Company membeli sebuah truk pengiriman seharga 14.000 dengan pembayaran tunai. Yang dibayarkan secara tunai itu 8.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Artinya ketika bayar secara kredit ini utang gitu ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, tadi kan mau membeli truk ya. Nah, truk ini kategorinya apa? Nah, kita di sini sebutnya sebagai delivery equipment atau peralatan pengiriman. Atau bisa saja Anda tulis kendaraan atau truk gitu ya. Nah, berarti delivery equipment-nya ini bertambah karena kita membeli. Delivery equipment itu masuk ke dalam akun apa? Masuk ke dalam akun aset. Jadi ketika bertambah dicatatnya di posisi debit 14.000. Nah, lalu selanjutnya dari 14.000 itu yang dibayar secara tunai itu hanya 8.000 dan sisanya kredit. Artinya yang dibayar tunai ini dipakai kas. Gitu ya. Jadi kasnya berkurang karena dia digunakan untuk membayar. Kasnya berkurang. Kas ini masuk ke dalam apa? Kas ini masuk ke dalam akun aset. Aset ketika berkurang dicatatnya di kredit. Selanjutnya, sisanya itu dibayar secara kredit. Nah, kredit artinya dia utang ya, berarti utangnya bertambah. Ketika utang bertambah, dicatatnya di mana? Utang bertambah itu liability bertambah. Account payable bertambah di posisi kredit sebesar 6.000. Nah, ini loh posisi debit kredit di sini jumlahnya harus sama. Di sini delivery equipment 14.000, yang di kredit ini ada cash sama account payable jumlahnya 8.000 ditambah 6.000, hasilnya sama 14.000. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan pencatatan jurnal tadi, menggolongkan apakah ini akunnya masuk ke dalam debit atau kredit, selanjutnya kita membuat buku besar atau ledger. Buku besar umum itu seluruh komponen akun yang dimiliki sebuah perusahaan. Seluruh akun-akun di sini ada aset, liability, equity, pendapatan dan beban. Gitu ya. Nah, di sini ada contohnya untuk aset, di sini contohnya ada equipment, land, supplies, kas. Untuk liability ada interest payable, salaries payable, account payable, notes payable. Untuk equity ada di dalamnya ada share capital ordinary, return earning, revenue dan expense. Itu udah masuk ke dalam equity. Berarti untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.